Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fi din at-talabah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran usul al-fiqh dari kitab Al-Usul min ilmi al-usul karya al-allamah faqihul asar syekhina al-imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai pada bab yang baru, yaitu tentang permasalahan al-am. Ini bab yang keberapa? Yang ketujuh ya? Yang ketujuh. Baik. Ini bab yang ketujuh tentang al-am, keumuman. Maksudnya membahas lafaz-lafaz yang bersifat umum di dalam Al-Quran wa sunnah, serta makna yang terkandung di dalamnya dan apa kewajiban kita terhadapnya. Ini inti daripada bab ini. Baik. Qala Syekh rahimahullah, ikra ya akhi anta. Qala Syekh rahimahullah, al-'amu ta'rifuhu al-'amu lughatan asy-syamil wa istilahan al-lafdhu al-mustaghrib li jami'i afradihi hasrin. Baik. Innal abrara. Baik, ahsanta barakallahu fik. Antum sering-sering membaca ya sama ikhwan. Baik. Berkata Syekh, al-'am, ta'rifuhu, definisinya. Al-'amu lughatan asy-syamil. Al-'am secara bahasa maknanya adalah asy-syamil, yakni sesuatu yang mencakup. Ini makna lughatan. Wastilahan, adapun secara istilah maknanya adalah al-lafdzul mustaghraq li jami'i afradihi bila hasrin. Lafaz yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa batasan. Artinya tidak ada yang diperkecualikan, semuanya tercakup. Mithlu qawlihi ta'ala, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang barrun, yang berbakti, yang baik, yang beramal saleh, lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan, yakni dalam surga. Surat Al-Infitar ayat ke-13. Nah di sini lafaz al-abrar adalah lafaz yang umum. Alif lamnya adalah alif lam al-istighraqiyah. Artinya apa? Mencakup seluruh bagiannya, yakni tanpa kecuali. Semua abrar, semua orang-orang yang abrar, mereka akan berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Baik, bisa dipahami maknanya? Tanpa dibatasi, tanpa diperkecualikan. Seluruh abrar. Qala Syekh, fa kharaja biqaulina al-mustaghraq li jami'i afradihi. Maka keluar dengan ucapan kita, al-mustaghraq li jami'i afradihi, yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Ma la yatanawalu illa wahidan. Apa yang tidak mencakup kecuali satu. Kal alam, seperti ismul alam. Contoh apa ismul alam? Muhammadun, wa Zaidun, wa Aliyun, dan seterusnya. Ini ismul alam. Tidak mencakup kecuali satu orang itu yang memiliki nama tersebut. Wan nakirah fi siyaqil itsbat. Demikian pula kata nakirah dalam konteks penetapan. Kaqauli ta'ala fatahriru raqabatin. Seperti firman Allah, maka hendaklah membebaskan seorang budak. Dalam surat An-Nisa ayat ke-92. Baik. Di sini raqabah sebetulnya dalam bentuk umum. Sebetulnya dalam bentuk umum. Ini lafaz aman. Lafaz am sebetulnya. Karena apa? Karena dia bentuknya nakirah. Tetapi karena dia posisinya dalam siyaq al-itsbat, maka dia tidak dinamakan apa? Am. Kenapa? Karena dia dalam siyaq itsbat dan dapat dipahami dari makna ayat. Maksudnya membebaskan seorang budak, artinya la yatanawalu jami'ar riqab. Tidak mencakup seluruh budak. Baik, tidak mencakup seluruh budak. Walaupun sebetulnya lafaznya am, tapi dia dalam konteks itsbat, dia tidak lagi menjadi am. Kata Syekh, li'annaha la tatanawalu jami'al afrad ala wajhi syumul. Sebab dia tidak mencakup seluruh bagiannya dalam bentuk secara menyeluruh. Wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyan. Hanya saja dia mencakup satu dalam keadaan ghairu muayyan, tidak ditentukan. Artinya siapa yang memiliki banyak budak, bukan maknanya dia harus bebaskan semua budaknya, tetapi dia boleh memilih siapa saja. Dia boleh memilih siapa saja dari budak-budaknya tersebut. Baik. Wa kharaja biqaulina bila hasrin.
dan keluar dengan ucapan kita. Artinya tidak tercakup dalam makna ucapan kita bila hasrin, tanpa batasan. Ma yatanawalu jami'a afradi'i ma'al hasr. Apa yang mencakup seluruh bagian-bagiannya namun memiliki batasan. Kalau am, dia tidak memiliki batasan. Jadi harus terpenuhi dua syarat untuk menetapkan bahwa lafaz itu adalah am. Pertama, al-mustaghriq li jami'i afradihi. Mencakup seluruh bagiannya, tapi itu tidak cukup. Harus syarat yang kedua bila hasrin, tanpa batasan. Sehingga kalau dia mencakup seluruh bagiannya namun memiliki batasan, maka dia bukan lafaz am. Ka asma'il adad. Contohnya isim-isim adad. Mi'ah wa alf wa nahwihima. Seperti 100, 1000 dan yang semisalnya. 100 syarat pertama sudah terpenuhi. Mencakup seluruh bagiannya, yaitu 1 sampai 100. Tetapi dia memiliki batas. Batasnya hanya 100. Berarti dia tidak termasuk lafaz am. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu siyagul am. Lafaz-lafaz atau siyagul umum. Lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Kalau tadi definisinya, sekarang kita masuk pembahasan yang lebih penting, yaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwasannya itu adalah lafaz umum. Di sini Syekh akan menyebutkan 7 contoh lafaz yang sifatnya umum. Berkata Syekh, siyagul umum sab'un. Lafaz-lafaz umum itu ada 7. Al-awwal, yang pertama, ma dalla 'alal umum bimadatihi. Apa yang menunjukkan atas keumuman dengan materinya itu sendiri. Artinya dengan zatnya kita sudah bisa memahami. Oh, ini maknanya umum. Misal kullu wa jami' wa kafa wa qatibah wa 'amah. Kullu, setiap. Artinya dari madahnya, dari materi huruf ini atau isim ini kita sudah dapat memahami. Yang namanya kullu berarti umum, mencakup. Demikian pula jami', kafah, qatibah, 'amah. Itu semua maknanya sama. Semua maknanya sama. Kaqaulihi ta'ala, sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-49. Sesungguhnya kulla syai'in, segala sesuatunya kami ciptakan dengan qadar, yakni dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang sudah dapat memahami. Berarti ini lafaz umum. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan kecuali dengan apa? Qadarnya. Demikian pula jami', seperti firman Allah, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian jami'an, seluruhnya, tanpa ada yang terkecuali. Orang-orang sufi enggak memahami makna jami'. Jami' itu lafaz umum, mereka buat pengecualian. Pengecualiannya adalah orang sufi yang sudah mencapai tingkatan tertentu, dia tidak perlu lagi menjalankan syariat Rasulullah SAW. Padahal jelas dalam ayat, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Contoh kafah. Dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dalam surat Saba ayat ke-28. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Contoh jami' tadi dalam surat Al-A'raf ayat 158. Contoh qatibah. Banyak di dalam ucapan para ulama. Seperti kalau antum baca kitab-kitab fikih sering dikatakan wa ajma'al ulama qatibatan. Ulama seluruhnya sepakat. Ulama sepakat qatibah seluruhnya. Amah, contoh amah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bu'ithu ilan nasi ammatan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku diutus untuk seluruh manusia ammatan. Seluruhnya. Baik. Ini yang pertama. Kata yang memang orang sudah langsung bisa memahami maknanya umum. Ats-tsani, yang kedua, asma'u syarti. Asma' asy-syarti. Asma'u syarti adalah termasuk lafaz umum. Dan adawatu syarti itu terbagi dua. Ada huruf dan ada asma'. Huruf adalah in. In itu huruf. Dan ada yang dikhilafkan para ulama tentang izma. Apakah dia huruf atau isim. Tapi Ibnu Malik mengatakan hanyalah in yang merupakan harfu syart. Adapun selainnya adalah asma'u syart. Maka apabila kita mendapati selain daripada in dari asma'u syarti, maka maknanya adalah umum. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila salihan falinafsih. Surat Fussilat ayat ke-46. Man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal saleh, maka itu bagi dirinya. Maka itu bagi dirinya. Isim syart di situ apa? Man.
Maka hal ini mencakup seluruh yang beramal soleh. Tidak ada pengecualian. Demikian pula firman Allah, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-115. Maka di mana saja kalian menghadapkan wajah kalian, disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isim syart adalah aina. Maka mencakup seluruh tempat tanpa ada pengecualian. Ini ketika seorang tidak tahu arah kiblat. Kemana saja dia sholat, dia sudah berusaha mencari arah kiblat, maka sah sholatnya. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, asma'ul istifham. Asma' al-istifham. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'tikum bima'in ma'in." Surat Al-Mulk ayat ke-30. Maka siapakah yang mendatangkan kepada kalian dengan air ma'in? Apa ma'in? Tidak di tafsirnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bentuk istifham. Baik. Dari mana sisi keumumannya? Dikatakan oleh Syekh dalam syarah beliau. Baik. Sisi keumumannya adalah seperti kita mengatakan man ya'rifu jawab hadzal soal. Siapa yang mengetahui jawaban pertanyaan ini? Maka siapa yang mendatangkan kalian air yang ma'in? Maksudnya apa? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh semua orang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sisi keumumannya. Demikian pula firman Allah, "Madza ajabtumul mursalin?" Dalam surat Al-Qasas ayat ke-65. Apa jawaban kalian terhadap para rasul ketika dulu mendakwahi kalian? Maka maksudnya adalah jawaban apa saja yang kalian berikan kepada rasul. Ini sifatnya pertanyaannya umum. Demikian pula firman Allah, "Fa aina tadhhabun?" Kemana kalian akan lari, kalian akan pergi. Maksudnya adalah ayu makanin, tempat mana saja gitu. Maka ini bermakna umum. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, al-asma al-mausulah. Isim-isim mausul. Ini termasuk apa? Siyagul umum. Lafaz-lafaz yang bersifat umum. Berarti tidak termasuk padanya al-huruf al-mausulah. Hanya isim. Kaqaulihi ta'ala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Surat Al-Zumar ayat ke-33. Dan seorang yang datang dengan as-sidq, kebenaran, wa saddaqa bihi, dan dia membenarkan kebenaran tersebut, dia mempercayainya, dia meyakininya. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Baik. Maka alladzi adalah isim mausul, sehingga menunjukkan yang dimaksud dengan ja'a bis-sidqi di sini adalah lil umum. Artinya siapa saja. Ayu wahidin ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi fa huwa minal muttaqin. Siapa saja tanpa pengecualian. Apabila dia datang dengan kebenaran dan dia membenarkan kebenaran itu, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Di sini ada alladzina minal asma al-mausulah. Sehingga maknanya mencakup seluruh yang bersungguh-sungguh tanpa kecuali. Tidak dikhususkan bagi para rasul, tidak pula bagi para sahabat, tapi seluruh umat manusia. Siapa saja. Ini maknanya. Demikian pula firman Allah, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Dalam surat An-Nazi'at ayat ke-26. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man adalah apa? Isim mausul. Sehingga mencakup kullu man yakhsha. Semua yang yakhsha. Baik. Dan juga firman Allah, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Dalam surat Ali Imran ayat ke-109. Dan milik Allah apa yang di langit maupun di bumi. Ma adalah isim mausul. Sehingga mencakup seluruh yang di langit maupun di bumi. Adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma adalah isim mausul yang bermakna umum. Jadi tidak ada pengecualian. Tidak ada yang sebagian milik makhluk, sebagian milik Allah, tidak. Tapi seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini yang ke berapa? Yang keempat. Tetapi kata Syekh di dalam syarah beliau, bisa saja lafaz am bermakna khas. Bisa saja lafaz am bermakna khas. Apabila dia menunjukkan kepada syai'un muayyan, sesuatu secara khusus. Contohnya adalah
Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin." Di sini kata Allah, dan seorang wanita yang menjaga kemaluannya, maka kami tiupkan padanya, yakni di rahimnya, ruh dari kami, dan kami jadikan dia bersama anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Ini am atau khas? Khas. Kenapa? Taib. Ya dulu ala syai'in muayyan. Siapa yang ditunjukkan di dalam ayat ini? Maryam alaihissalam. Yang tidak mencakup seluruh wanita. Taib. Ini pengecualian. Apabila dia ya dulu ala syai'in muayyan. Ini yang keempat. Yang kelima, an-nakirah fi siyakin nafyi, awin nahyi, awi syarti, awil istifham al-inkari. Kata dalam bentuk nakirah, dalam konteks penafikan, larangan, syart, dan istifham ingkari. Baik. Ini termasuk siyagul umum. Sebelum kita masuk dalam penjelasan, dalam syarahnya Syekh menjelaskan, kata nakirah ta'ti fi siyaqat muta'addidah. Kata nakirah itu bisa datang dalam konteks yang berbeda-beda. Fa ahyanan takunu lil itlaq la lil umum, wa ahyanan takunu lil umum. Terkadang dalam bentuk itlaq dan terkadang dalam bentuk umum. Nanti bab setelah ini, setelah am wal khas, kita akan masuk dalam al-itlaq wa taqyid. Tetapi di sini Syekh memberikan kaidah untuk membedakan antara al-itlaq dan al-umum. Kata Syekh, ada dua sisi yang bisa membedakannya. Sisi yang pertama, annal am yashmalu jami'a afradihi ala sabilil umum. Bahwasannya am, bedanya dengan itlaq, am mencakup seluruh bagian-bagiannya dalam bentuk umum. Sedangkan itlaq atau mutlaq, ya ummu jami'a afradihi ala sabilil badal. Dia mencakup seluruh bagian-bagiannya dalam bentuk badal, penggantian. Baik, biar lebih jelas, kita berikan contoh. Apabila seorang mengatakan kepadamu, la tu'tiq raqabatan. La tu'tiq raqabatan. Jangan kamu bebaskan seorang budak pun. Ini lafaz umum. Ini lafaz umum. Sebagaimana nanti akan datang, dia fi siyaq an-nahyi. Baik. Ini lafaz umum. Tetapi kalau dikatakan a'tiq raqabatan, bebaskan seorang budak. Raqabatan di sini juga nakirah, umum. Namun maknanya mutlak. Yang pertama bermakna am la tu'tiq raqabatan. Jangan kamu bebaskan seorang budak. Artinya apa? Satu budak pun tidak boleh dibebaskan. Mencakup seluruh budak. Apakah budak kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keriting, dan lain sebagainya, tidak boleh ada yang dibebaskan. Ini umum. Baik. Kalau seorang mengatakan a'tiq raqabatan, bebaskan seorang budak, raqabah, lafaznya apa? Nakirah. Tetapi di sini dia bermakna mutlak, bukan bermakna am. Walaupun asalnya nakirah itu maknanya am, lawan daripada ma'rifah. Baik. Tapi di sini maknanya mutlak. Artinya apa? A'tiq raqabatan, bebaskan seorang budak, itu bermakna mutlak, yakni cukup satu budak saja, bukan seluruh budak. Kalau dia bermakna umum, maka dia harus bebaskan seluruh budak. Tapi dia bermakna mutlak, artinya cukup satu budak, cuman budaknya budak mana saja. Terserah dia. Baik, contoh lain. Kalau kita mengatakan akrim at-talabatah, akrim at-tullab, muliakan siapa? Murid-murid. Muliakan murid-murid. Atau akrim talabatan, akrim tullaban, muliakan murid-murid atau santri-santri. Ini lafaz umum, artinya seluruh santri harus dimuliakan. Atau akrim duyufan, muliakan seluruh tamu. Misalkan antum perintahkan kepada pembantu di rumah antum, akrim duyufan, muliakan seluruh tamu. Ternyata dari 10 tamu hanya 9 yang dikasih makan, satunya lagi nggak dikasih. Maka yang satu ini dia berhak apa? Memprotes terhadap si pembantu tersebut. Kenapa? Karena lafaz yang diucapkan oleh majikannya lafaz umum. Tetapi dia mengecualikan satu. Maka dia sudah salah. Baik. Berbeda kalau antum mengatakan akrim dhaifan. Muliakan tamu. Seorang tamu. Maka ini lafaz mutlak. Dari 10, satu dia muliakan, dia tidak bisa disalahkan. Siapa salah sendiri mengeluarkan lafaz mutlak. Ya, harusnya digunakan lafaz am. Baik, ini contoh. Ini perbedaan yang pertama. Al-wajh tsani, perbedaan yang kedua, al-mutlaq yaridu alaihi at-taqyid wal 'am yaridu alaihi at-takhsis. Mutlaq
dapat dimasuki oleh taqyid. Sedangkan am dimasuki oleh takhsis. Nanti akan datang setelah ini tentang masalah al-khas. Mutlak dimasuki oleh taqyid, am dimasuki oleh takhsis. Artinya, takhsis tidak dapat memasuki mutlak, taqyid tidak dapat memasuki al-am. Baik, kita berikan contoh supaya jelas. Contoh kalau kita mengatakan akrim taliban. Akrim taliban. Ini apa? Lafaz umum. Ini adalah lafaz umum. Kalau kita menginginkan semua tulab dimuliakan, maka jangan diberikan taqyid. Kalau kita memberikan taqyid, berarti akan berubah menjadi mutlak. Contohnya kita mengatakan akrim taliban mujtahidan. Muliakan talib yang rajin. Mujtahid adalah taqyidnya, muqayyidnya. Maka dia akan berubah menjadi apa? Mutlak, bukan lagi am. Baik, ini dua perbedaan. Tapi itu tidak terlalu penting, hanya sekedar faedah saja. Yang penting kita memahami mana lafaz-lafaz umum dan mana lafaz-lafaz mutlak. Baik, kita kembali kepada lafaz umum yang kelima. Masih panjang ya? Dan insyaallah taala kita lanjutkan saja pada kesempatan yang akan datang. Jadi masih tersisa 3 lafaz umum, ya. Yang pertama apa tadi? Madalla 'alal umum bimadatihi. Yang kedua, asma'u syart. Yang ketiga, asma'ul istifham. Yang keempat, al-asma'ul mausulah. Yang kelima belum kita bahas. Insyaallah taala kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Tapi iskal? Iya, nanti datang penjelasannya. Sabar. Nanti datang penjelasannya. Alam, takhsis. Baik, akhir. Kenapa, akhi? Asma, apa namanya? Asma'u syarti, man 'amila salihan. Ini apa namanya? Apa istilahnya dalam nahwu? Man 'amila salihan, bagian awalnya, kemudian jawabu syarti, fali nafsi. Ada tuh syartinya apa? Itu yang antum tanyakan. Man jadda wajada. Man jadda, taib. Ini apa? Man jadda, kalimat awalnya, jawabu syarti apa? Wajada. Apa istilahnya yang awalnya? Yang kedua kan istilahnya jawabu syarti. Yang awalnya apa? Ismul syart, ismul isyarah. Taib. Apa? Oh, antum nanya suratnya? Astagfirullah. Surat Fussilat ayat ke-46. Surat apa? Al-Jathiyah. Tuh lihat di mushaf. Ini salah. Baik, kalau gitu ini salah cetak. Fussilat. Coba lihat, barangkali ada ayat yang sama. Lihat aja di mushaf, nanti antum perbaiki sendiri mana yang salah, diperbaiki. Baik, akhir mafishkal. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.